Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anit tiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita bersyukur dan marilah kita memuji kepada Allah Ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berkalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, fil masyariq wal magharib wa min qaufin ila qaufin min laduna adam ila yaumil qiyamah. Pertama-tama, marilah kita kosongkan hati kita dari segala keduniaan. Marilah kita nolkan hati kita dari segala kekacauan, keramaian, kegemerlapan dunia ini. Tujukan hati nurani kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar masuk nur Allah kepada hati kita sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa melangkah, menginjak, berjuang, berjalan di jalan yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiada lain tiada bukan adalah untuk beribadah kepadanya sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, yang tertera di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan kepada jin dan manusia terkecuali adalah untuk beribadah. Jin dan manusia yang beragama Islam, tujuan diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dasar hukumnya sama, adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi orang yang levelnya sudah ke level menengah ke atas, beliau tidak hanya melihat mal, tidak hanya melihat pasar, tidak hanya melihat jalan tol, tidak hanya melihat kota metropolitan, tidak, tapi mereka bisa melihat alam yang dikatakan orang adalah alam gaib, tapi sebenarnya bukan gaib karena ada. Ya, seperti Allah menciptakan jin, jin itu punya alam. Jin sama dengan manusia punya perkampungan. Jin sama dengan manusia punya pimpinan, ada rajanya.
mungkin ada bawahannya, tidak mungkin ada raja, tidak ada bawahan, mungkin seperti kita saja manusia biasa. Makanya orang-orang yang sudah masuk ke alam jin bisa mampu dikuasakan, dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke alam jin, ya mereka sungguh luar biasa. Bisa interaksi dengan jin, bisa masuk ke alam jin, bisa kenal bersahabat dengan jin. Sesama agama Islam. Bahkan mereka dari bangsa jin ibadahnya yang ahli ibadah justru mengalahkan kita ini. Cuma kalau jin itu pahalanya kecil, beda dengan manusia. Makanya jin ini sangat menginginkan jadi manusia. Ya cuma ya mau dibilang apa, sudah oleh Allah diciptakannya prerogatif Allah menjadi jin. Mereka mengabdi sama, bahkan ada dari kalangan jin juga yang berpangkat waliullah, waliun min auliyaillah, seperti manusia. Cuma pahala bangsa jin itu dibanding dengan pahala manusia ini jauh. Makanya setoat-toatnya bangsa jin, seahli maksiat-maksiatnya manusia, masih mulia manusia. Makanya walaqad karramna bani Adam. Jadi Allah benar-benar memuliakan jin. Dengan malaikat pun masih mulia manusia. Dengan jin juga masih mulia manusia. Oleh karena itu kemuliaan yang diberikan, kemuliaan yang diciptakan, kemuliaan yang diserahkan oleh Allah kepada kita, ayo kita syukuri. Kita syukuri, kita terima dengan senang hati, pergunakan untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah pernah bertemu dengan jin, ya misalkan kita mengamalkan ayat kursi ya dengan kaifiat yang tertentu, misalkan mengamalkan surat An-Nas dengan peraturan kaifiat yang tertentu, atau misalkan mengamalkan sholawat atau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang lain dengan kaifiat yang tertentu, yang ada guru tentunya, maka bisa ketemu, bisa masuk ke alam jin. Ya seperti itulah. Walaupun kita orang seperti ini, kalau kita masuk ke alam jin, jin itu kepada kita nyebutnya waliullah. Subhanallah. Ini adalah suatu anugerah. Ini adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan kita sia-siakan. Ya, kita udah diciptakan oleh manusia yang sangat mulia oleh Allah. Justru kelakuan kita malah kelakuan hewan. Apa? Ya, kita suka berzina, kita suka mencuri, kita suka menipu, kita suka mengadu domba, kita suka memfitnah, kita suka merendahkan orang, menghinakan orang, kita suka memprovokasi orang, kita suka memecah belah orang. Naudzubillahi min dzalik. Allah memberi kemuliaan kepada kita, tapi kita tidak terima kemuliaan itu. Kita tidak syukuri kemuliaan itu. Naudzubillahi min dzalik. Karena yang disamakan mensyukuri nikmat itu adalah dipergunakan nikmat itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Dengan kemuliaan itu ayo kita pergunakan untuk kemuliaan. Apa? Ibadah, menyatukan umat, menuntun umat, merangkul umat. Jangan sebaliknya. Justru kita diberi ilmu oleh Allah, diberi pengalaman oleh Allah, diberi kehebatan, kekuatan oleh Allah, bukan kita untuk disyukuri, malah kita dikufuri. Dikufuri seperti apa? Dipergunakan bukan kebaikan. Tuh, yang namanya syukur itu dipergunakan untuk kebaikan, syukur. Kalau dipergunakan untuk sebaliknya itu namanya kufur. Kufur nikmat namanya. Jadi itu kan nikmat dari Allah. Kita diberi ilmu oleh Allah, kita diberi pengalaman Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, diberi wawasan oleh Allah.
diberi daya pikir yang luas oleh Allah, pergunakan untuk kebaikan. Itu namanya mensyukuri. Tapi kalau kita diberi ilmu oleh Allah, diberi wawasan oleh Allah, diberi pengalaman oleh Allah, tapi kita malah memprovokasi, malah kita berorasi, malah kita berusaha untuk memecahkan umat supaya mengikuti kita, supaya keluar dari orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita ini tidak mensyukuri nikmat, malah kita mengkufuri nikmat. Terus harus apa? Ya bersatu saja kita. Bersatu saja. Ya kita jangan bergerombol-gerombol lah. Istilahnya sekarang ya. Sekarang lagi ada polemik nasab. Jadi jangan ada misalkan kubu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, terus kubu Habib Ba'alawi, jangan ada. Bersatu saja kita. Kenapa sih? Sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, semua untuk menyatukan kita. Semua menasehati itu. Menasehati apa? Menasehati kita supaya akur, menasehati kita supaya saling memuliakan, saling merangkul. Kenapa sih kita? Yang dikatakan kita Al-Quran dan hadis, yang dikatakan kita adalah kitab kaul ulama, tapi nyatanya kita adalah perdebatan, permusuhan. Apa sih? Ini Al-Fakir katakan dengan berat hati, karena Al-Fakir menyaksikan faktanya seperti itu. Wah, Al-Fakir sebenarnya miris. Miris apa? Sorban besar ini dengan ban Vespa masih besar ikat kepala dia, pakai gamis panjang, pakai tongkat, gagah, tapi kata-katanya mengumpat. Apa itu sorban di kepala? Apa itu kasmeri yang terlilit di leher? Apa pakaian toilasan, pakaian kebesaran keulamaan dipakai, dikenakan, tapi mulutnya malah mencerca, mulutnya malah menjelekkan, mulutnya malah memfitnah, mulutnya malah menghina orang. Apa itu? Sedih sebenarnya Al-Fakir, karena mereka sebenarnya adalah pemersatu, mereka adalah harusnya menjadi contoh, mereka malah harusnya adalah bisa menyatukan, bisa mendamaikan, tapi malah mereka justru sebaliknya. Tidak malu dengan pakaian yang dikenakan, berani mencerca, menghina orang lain, merendahkan orang lain, merasa dirinya yang lebih hebat, yang lebih berpengalaman, yang lebih pintar. Bukankah itu sifat iblis? Iblis berkata, "Anna khairum minhu." Aku lebih sempurna daripada Adam. Kita juga seperti itu. Saya lebih hebat, lebih sempurna daripada Ki Imaduddin. Makanya nyebutnya juga si Imad. Orang yang baru nengtet, belum tahu apa-apa. Kenapa harus berbicara seperti itu? Kenapa kalau bicara seperti ini, misalkan sekarang ada kiai dari Banten, namanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia menelusuri nasab Habib Ba'alawi. Ya, semoga saja kita doakan, kalau saja dia itu salah, semoga oleh Allah dia itu diberi petunjuk. Dan kalau saja dia benar, ya semoga kita diberi petunjuk. Semoga Allah memberi rahmat, semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Semoga Kiai Imaduddin dan semoga kita diberi hidayah oleh Allah. Semoga kita bisa berjalan di jalan Allah. Kenapa kita tidak seperti itu? Bukankah itu ajaran Allah? Bukankah Islam itu menyuruh itu? Kenapa kita malah sebaliknya?
Al-Quran kita tinggalkan, Al-Hadis kita campakkan, malah justru nafsu angkara murka kita yang kita kemukakan. Berarti kalau seperti itu, kita tidak beda dengan iblis al-la'in. Iblis pintar hanya untuk kesombongan. Kita pintar sama saja seperti iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayo, kita semua adalah lagi menunggu kematian. Kita semua adalah pasti mati. Al-mautu babun an-nasu dakhilun. Mati itu adalah pintu. Semua manusia pasti akan memasuki pintu itu. Malaikat munkar wa nakir tidak akan takut kepada siapapun. Kalau orang itu orang menyalahi aturan Allah. Malaikat munkar nakir tidak akan takut kepada ulama kalau ulamanya itu jahat. Dan malaikat munkar wa nakir tidak akan takut kepada buya kalau buyana itu tidak benar. Jadi yang ditakuti oleh malaikat munkar nakir itu adalah orang yang takwa. Makanya kalau orang yang takwa itu, malaikat munkar wa nakir datang ke kubur itu sopan, rupanya juga indah, ganteng, suaranya juga nyaman. Walaupun bukan buya, bukan kiai, bukan ulama, bukan orang biasa, cuma takwa. Tetap berharga. Ketakwaan itu adalah kemuliaan. Walaupun ilmu kita tinggi seperti apa ketinggian ilmu, tapi kalau tidak dipakai, ilmu hanyalah untuk bermegah-megahan, maka tidak akan menyelamatkan kita. Nabi bersabda, "Man jaddada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Seandainya kita tiap detik, tiap saat, tiap hari kita selalu menambah ilmu, tapi amal perbuatan kita tidak akur, tidak selaras dengan ilmu yang kita pelajari, maka hanyalah ilmu itu menjauhkan kita saja daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu kita adalah dipakai untuk kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, man ta'alama ilma, barang siapa yang belajar ilmu, ilmu itu mimma yubtagha bihi wajhullah, ilmunya baik, ilmunya bagus, adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ghardan minad dunya. Tapi ilmu itu adalah bukan karena untuk Allah, bukan untuk dilakukan untuk mengharapkan keridhaan Allah, tapi adalah untuk berdebat, untuk gagah-gagahan, untuk merasa lebih hebat. Maka lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha, maka jangan anggap dengan ilmu itu kita akan mendapat surga. Jangan anggap. Kenapa? Jangankan surga, baunya, wanginya surga pun kita tidak akan menciumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, bagi orang yang dianugerahi oleh Allah ilmu, ayo, itu adalah suatu kemuliaan. Pakai ilmu itu sebelum kita mati, sebelum kita menyesal. Dan orang yang belum dianugerahi ilmu oleh Allah, ayo belajar. Karena orang yang sangat menderita, yang dahsyat nanti di yaumul qiyamah, kerugiannya adalah orang yang ada kesempatan untuk belajar ilmu tapi tidak belajar. Dan begitu pula orang yang punya ilmu tapi tetap kelakuannya gunjing menggunjing, hina menghina, merasa gagah, merasa hebat, menghinakan orang lain, tetap walaupun dia punya ilmu, tetap dia disiksa oleh Allah nanti di yaumul qiyamah sebelum Allah itu menciptakan penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keterangan semua pada tahu. Pada tahu. Tapi itulah kepiawaian iblis, itulah kehebatan iblis, itulah kepandaian iblis untuk membelokkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayo kita beristighfar, ayo kita merintih menangis kepada Allah, ayo kita bersatu. Karena Islam itu adalah saudara. Islam itu adalah seperti satu bangunan. Siapapun itu adalah jangan sampai kita merasa iri hati. Ada saudara kita jadi lurah, kita sakit hati karena kita jadi RT. Jangan. Tetap lurah pun kalau nggak ada RT repot.
Sekarang ada saudara kita jadi presiden, kita malah jadi bupati. Jangan iri. Kenapa? Presiden juga kalau nggak ada bupati tetap repot. Jadi semua kita saling membantu, semua kita saling mendukung. Saling mendukung. Seperti kita makan, ada sendok, ada piring, ada tampan, ada gelas, itu semua sama butuh. Coba kalau kita makan, misalkan ada tempat nasi aja, nggak ada tempat sayur, ya nggak jadi makan. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita terima dengan senang hati, karena itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini kita ya sekarang dengan adanya polemik nasab ini, kita sudah tahu, diberitahu oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau menelusuri, membaca berbagai macam kitab. Beliau mengumpulkan para ahli sejarah, beliau mengumpulkan para ahli genetik, beliau mengumpulkan bersatu dengan para ahli filolog, sehingga para ulama, para ahli genetik, para dokter, dan para ahli biolog bersatu menelusuri tentang masalah nasab Habib Ba'lawi ini. Ternyata mereka adalah bukan keturunan Nabi, maka tidak ada alasan untuk kita tidak menerimanya. Kenapa tidak menerima? Ini kan sudah penelusuran yang benar-benar sah. Kenapa sah? Karena memang kalau manuskrip bisa aja dipalsukan karena itu buatan manusia. Kitab pun bisa dipalsukan karena itu adalah bikin manusia. Tapi genetik tidak akan bisa dipalsukan karena itu adalah ciptaan Allah. Kita memeriksa darah ke dokter, kita memeriksa asam urat, kita memeriksa gula darah, kita memeriksa kolesterol, kita berobat ke dokter, itu udah positif. Termasuk tes DNA. Kenapa tes DNA diharamkan? Sedangkan keputusan Bahsul Masail NU di benak kerep bahwa tes DNA itu boleh. Bahkan ada keterangan di dalam kitab Ar-Rasail fi Ilmil Ansab, diterangkan di situ bahwa tes DNA itu adalah boleh. Kenapa? Untuk menjaga keturunan, jangan sampai ada penyusup, jangan sampai ada pemalsu nasab. Kenapa dulu berkoar harus tes DNA? Kenapa dulu berkoar harus tes DNA? Apakah aku yang lebih dulu tes DNA? Aku yang lebih dulu di tes DNA? Boleh tes DNA, aku yang lebih dulu, yang pertama untuk tes DNA. Tapi kenapa waktu diharuskan malah mengharamkan? Ini membingungkan umat manusia. Umat manusia awam perlu ikutan, jangan dibingungkan. Oleh karena itu, tes DNA itu adalah suatu solusi untuk memutuskan, untuk menyelesaikan polemik nasab ini. Kitab nggak ada, manuskrip nggak ada. Langkah solusi yang terbaik, yang tepat, yang cepat, yang akurat adalah tes DNA yang tidak bisa dipalsukan, yang tidak bisa diragukan, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan manuskrip, beda dengan kitab, bisa dibikin, bisa dipalsukan, walaupun sesulit apapun. Tapi kalau genetik tidak akan bisa dipalsukan, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagi kita semua telah terang benderang bahwa Habib Ba'lawi itu adalah keturunan Nabi. Maka oleh karena itu, apa sikap kita? Ayo kita kembali kepada kitab Ar-Rasail. Di sini Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi telah berkata
la yajuju bihalin ayas kuta alamun kari ilmi, maka tidak boleh kita diam setelah kita tahu bahwa Habib Ba'alawi itu adalah bukan keturunan Nabi. Tidak boleh diam kita. Diam apa? Maksudnya tidak memberitahu kepada orang, diam saja. Tahu kita, tidak memberitahu kepada orang, diam saja. Tidak boleh seperti itu. Kasih tahu lagi kepada orang lain. Ini kata Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Ar-Rasail fi Ilmil Ansab. Kenapa kalau kita diam, tidak memberitahu kepada orang, tidak mempublikasikan kepada orang? Li'anna sukuta ala al-kadhibi fil ansab yakunu kal ikrar. Jadi diamnya kita, tidak mempublikasikan, tidak memberitahukan kepada orang, diamnya kita itu adalah kal ikrar, seperti kita mengakui atau menetapkan atau meyakini. Jadi fayakunu ahadal kadzibin. Jadi kita termasuk orang pembohong. Konsekuensinya watal hakuhu laknatullahi wa rasuluh, maka akan dikenakan laknat Allah dan Rasulnya kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini jangan salah paham, jangan suudzon, jangan salah sangka. Jadi kita menelusuri, memberitahukan kepada orang lain bahwa Habib Ba'alawi itu adalah bukan keturunan Nabi, bukan kebencian, bukan. Apa? Karena itu adalah dalam kesalahan. Jadi kalau kita membiarkan mereka itu salah, kita diam saja, kita justru ahadal kadzibin, termasuk orang pembohong juga, sama dengan mereka. Tuh, kita dilaknat oleh Allah. Beritahukan kepada orang yang kenal dengan kita, yang dekat dengan kita, bahwa Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Kata siapa? Ya kata kitab. Kitab apa? Kitab Al-Iqlil, kitab Al-Janadi, kitab Ibnu Samuro, kitab Al-Hamadani, kitab Sajaratul Mubarakah, kitab Umdatul Thalib, dan kitab yang lainnya, termasuk hadis, termasuk hasil tes DNA, termasuk penelitian ahli filologi, termasuk penelitian penjelasan ahli sejarah. Jadi cukup. Itulah kewajiban kita. Jadi di sini tidak ada kebencian sama sekali. Walaupun Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, tapi kita tetap saudara, kita tetap bersatu, kita tetap menyatu, kita tetap baik-baik saja. Yang punya menantu Habib baik-baik saja. Yang punya mertua Habib baik-baik saja. Yang punya kenalan dengan Habib ya biasa saja. Kita saling memuliakan, kita saling menghormati, kita saling menolong, kita saling membantu. Ya kita baik. Jadi jangan ada perbedaan. Misalkan karena ini bukan dzurriyyah Nabi langsung kita jelek, nggak boleh. Jadi bersifat jelek kita kepada orang, kepada siapapun, dilarang di dalam agama Islam. Jadi kita harus bersatu, harus saling menghormati, harus kita saling memuliakan, harus kita saling merangkul, harus kita saling tolong menolong. Itulah ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis, dan ajaran-ajaran para aulia Allah. Jadi intinya, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita berjalan di jalan Allah untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo jaga NKRI. Ayo kita bersatu, menyatu, melangkah bersama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah selesai. Ya cuma itu aja, cuma Habib Ba'alawi jangan mengaku turunan Nabi karena tidak bisa membuktikan, cuman itu aja.
Terkecuali kalau bisa membuktikan, ya diakui keturunan Nabi. Tapi sebelum bisa membuktikan dengan kitab ataupun dengan tes DNA, ya tetap harus mengaku bahwa dia bukan keturunan Nabi. Dan kita pun jangan meyakini dia keturunan Nabi. Karena kalau kita meyakini setelah tahu adanya tesis ini, kita tetap meyakini watalhaquhu la'natullah wa rasuluh, kita akan dikenakan laknat Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ayo, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan, dipilih kita menjadi orang yang beragama Islam. Alhamdulillah. Islam adalah suatu agama yang rahmatan lil alamin. Jangankan dengan sesama, jangankan sebangsa, setanah air, walaupun kita beda agama, beda bangsa, beda segalanya, tapi Islam memberi pelajaran arahan kepada kita adalah untuk kita saling baik, saling memuliakan. Boleh kita bekerja kepada orang kafir, boleh ya, kita nih berkongsi dengan orang kafir, misalkan dalam perdagangan, boleh. Yang penting ideologi kita, agama kita jangan ditinggalkan. Seperti itu. Di dalam masalah keduniaan kita nggak apa-apa bersatu, tapi di dalam ideologi, keyakinan, keagamaan, ya tetap kita lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Selesai. Ini Nusantara berdasarkan Undang-Undang 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ini adalah sudah paten. Jangan sampai kita punya pikiran untuk mengganti ideologi NKRI, jangan. Udah, NKRI sudah harga mati. Ini adalah bikinan para aulia, para ulama kita. Ini adalah di bawah pimpinan para ulama kita. Ulama-ulama NU adalah penerus perjuangan para aulia Allah, para wali songo. NU adalah pengikut yang setia dan penerus perjuangan wali songo. Muhammadiyah pun adalah saudara kita. Tetap sama. Harus kita saling bersatu. Muhammadiyah ataupun NU sangat berjasa di NKRI ini. Oleh karena itu, ayo, ormas apapun, ayo kita bersatu, ayo kita jaga bangsa negara kita ini, ayo kita pertahankan NKRI ini. Negara luar udah pada ribut, pada saling membunuh, saling membantai. Ternyata alhamdulillah Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, alhamdulillah damai-damai saja. Kita makan enak, ngopi enak, ngobrol enak, kongko enak, segala enak. Berkah apa? Ini adalah dasar ideologi negara kita, Pancasila ini. Luar biasa. Jadi jangan kita punya impian, punya pikiran ingin mengganti ideologi Pancasila ini dengan macam-macam, jangan. Karena ini sudah benar-benar paten dan tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Justru ini adalah benar-benar intinya syariat. Seperti itu. Inilah yang Al-Fakir bisa bicarakan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi edukasi mauidhah kepada kita semua. Ayo, kita berbeda silahkan, berbeda pendapat pun silahkan, tapi persatuan, kesatuan, saling hormat menghormati, saling memuliakan, ayo kita tegakkan. Jangan ada kita punya prasangka bahwa orang lain pemecah umat. Jangan ada kita kata-kata, ayo kita lawan mereka. Jangan ada, itu adalah namanya provokasi, pemecah bangsa, pemecah umat. Jangan. Ayo kita saling bersatu. Apapun ormas kita, apapun agama kita, apapun ideologi kita, ayo kita bersatu. Apapun status kita, ayo kita bersatu. Karena persatuan itu adalah sebuah kekuatan. Persatuan adalah kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, pasti kita berada di dalam
kemenangan. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.